Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu bersama HDR TV. Pada kesempatan ini kami berdoa semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan, dan diberikan kesuksesan dalam aktivitas sehari-hari. Pada hari ini kami akan membahas materi yang sangat luar biasa. Jadi sharing lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak jenuh, tidak bosan. Terus mengikuti perkembangan materi kami dan terus mengikuti hal-hal yang penting yang Bapak Ibu ingin tahu. Hari ini sebelum kami mulai, kami mengingatkan kembali buat Bapak Ibu yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe, karena ketika Bapak Ibu subscribe, kemudian dilanjutkan dengan notifikasi lonceng, dibunyikan lonceng dan untuk notifikasi, Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi kami secara utuh dan mendapatkan informasi secepatnya. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa share and like serta komen. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mau request materi, kami persilakan, karena kami siap memberikan apa yang Bapak Ibu minta. Nah, untuk yang mau kritik silakan Anda kritik di kolom komentar HDR TV. Kritik saja apakah materi baik atau tidak. Kalau memang kurang setuju silakan. Ya, baik teman Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan membahas materi tentang Law of Attraction, salawat dan zikir, membahas tentang karir dan bisnis. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan Bapak Ibu bisa menerima apa yang kami maksud. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait karir dan bisnis, mungkin banyak orang berpikir seperti pada umumnya, saya sudah bekerja 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, gajinya tidak naik, kemudian jabatan pun tidak pernah. Segitu-gitu aja, kalau bahasa Indonesia segitu-gitu aja. Bahkan Bapak Ibu sudah memiliki komitmen bekerja yang luar biasa, tidak punya masalah. Artinya waktu Bapak selalu on time untuk bekerja. Bahkan Bapak Ibu melakukan aktivitas lembur, tapi dalam pekerjaan Bapak Ibu sama sekali tidak mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga karir Bapak Ibu bisa dikatakan tidak pernah naik. Nah, bahkan kita sudah melihat sejak perusahaan itu berdiri, mungkin perusahaan sudah maju besar, tapi Bapak Ibu sama sekali tidak mengalami perubahan yang luar biasa. Artinya kalau dari segi income, pendapatan yang Bapak raih itu tidak sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu curahkan kepada perusahaan tersebut. Bahkan bisa jadi ketika Bapak sudah berjalan waktu 5-10 tahun bekerja, ada karyawan baru yang masuk, posisinya dan pendapatannya hampir sama dengan mereka yang baru masuk. Dan ini sudah hampir dikatakan wajar, karena kenyataannya seperti itu. Jadi banyak
sahabat kita, teman-teman, bahkan saudara-saudara kita yang bekerja sampai puluhan tahun, kehidupan mereka tidak sama sekali ada perubahan. Kalaupun ada perubahan, itu pun hanya sebatas dalam bentuk aktivitas, jadi sebatas kebutuhan yang semuanya melakukan aktivitas, kebutuhan yang harus dipenuhi, misalkan memiliki kendaraan untuk operasional untuk bekerja. Kemudian kalaupun punya uang yang cukup banyak, bisa melakukan kredit, baik itu kredit motor, kemudian rumah dan lain-lain. Karena jika kita melihat kondisi seperti ini, maka amat disayangkan banyak teman-teman yang mengeluh, "Pak, saya sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan A, B, sebut saja, tapi saya tidak punya perubahan sekali dalam segi ekonomi, atau dari segi karir saya mentok saja." Nah, ini merupakan sebuah fenomena tersendiri dan kami sedikit menggelitik bagaimana caranya memberikan solusi supaya karir, serta jika Bapak memiliki bisnis, karir dan bisnis Bapak Ibu mengalami perubahan dan kemajuan luar biasa. Kita bahas yang satu dulu tentang karir. Nah, perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu ingin mengejar karir di sebuah perusahaan, Bapak Ibu harus melihat jenjang karir yang disiapkan oleh perusahaan. Biasanya sebelum Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan, itu ada semacam pemberitahuan di awal bahwa jenjang karir di perusahaan ini seperti ini, detailnya seperti ini. Itu biasanya diinformasikan melalui HDR kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau perusahaan itu menggunakan manajemen yang rapi dan benar, biasanya karir seorang yang bekerja di perusahaan itu akan mengalami perubahan, mengalami perputaran jenjang karir Bapak Ibu sekalian. Tetapi jika perusahaan itu tidak menggunakan sistem manajemen yang rapi, manajemennya semaunya atau manajemen keluarga, ya jangan diharap Bapak Ibu karir yang Bapak inginkan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi itu yang paling penting. Jadi pastikan perusahaan itu menggunakan sistem manajemen yang rapi, dan salah satunya adalah jenjang karir, supaya Bapak Ibu bisa melihat seberapa kuat dan komitmen seorang karyawan terhadap perusahaan dari kinerja masing-masing teman-teman, kinerja karyawan yang masing-masing bekerja di perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Jadi pastikan perusahaan itu memiliki jenjang karir. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus mengetahui tentang salary atau bonus atau gaji yang Bapak Ibu terima. Jadi itu ada semacam SOP, standarnya. Standar, misalkan standar Anda masuk dari SMA berapa, kemudian kalau masuk bekerja dari perguruan tinggi berapa, kemudian dari S1, S2 dan seterusnya. Kemudian sudah berapa lama Anda bekerja, maka
Bapak Ibu akan mengalami perubahan gaji setiap karyawan. Nah, kalau perusahaan itu menganut sistem manajemen keuangan yang rapi, maka biasanya gaji disesuaikan dengan dilihat dari berapa lama mereka bekerja, kemudian mereka masuk dalam posisi sebagai apa. Artinya jenjang pendidikan itu diperhatikan. Nah, kalau di pemerintah, dalam hal ini pemerintah sudah memberikan kebijakan tentang upah UMR, biasa perusahaan mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika dua hal ini terkait karir dan gaji yang Bapak terima itu memenuhi sistem manajemen yang rapi, maka dipastikan gaji yang Bapak terima, bahkan jenjang karir yang Bapak akan kejar itu akan terjadi. Nah, jika itu perusahaan menganut sistem seperti itu, maka Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk berprestasi, mengejar karir dan mengejar berapa bonus yang Bapak Ibu inginkan dari perusahaan tersebut. Jadi sudah dipastikan Bapak harus sudah mengerti tentang manajemen yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Ya, terlepas dari itu semua Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menginginkan sebuah karir yang bagus di sebuah perusahaan, maka yang harus Bapak lakukan adalah Bapak harus memiliki mindset di awal tentang bagaimana Bapak bisa menjadi seorang yang memiliki prestasi di perusahaan. Jadi kalau misalkan tingkat prestasi di perusahaan paling tinggi adalah sebagai direktur, maka Bapak harus mengubah cara berpikir dan bertindak sebagai seorang direktur. Nah, mindset ini penting Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu sudah memiliki mindset yang benar, maka karakter Bapak Ibu akan terbangun dengan mindset tersebut. Jadi Bapak harus memiliki perilaku dan sikap yang sama dengan mindset yang Bapak miliki. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memiliki jenjang karir seorang direktur di sebuah perusahaan, maka Bapak Ibu harus memenuhi syarat untuk mendapatkan jenjang karir tersebut. Nah, jadi dipastikan Bapak harus memiliki mindset tersebut. Nah, kalau Bapak sudah mengubah mindset itu, maka Bapak Ibu tinggal mencari apa yang harus Bapak Ibu lakukan supaya target dan rencana Bapak Ibu menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan itu tercapai. Nah, itu yang pertama, mindset. Yang kedua Bapak Ibu harus memiliki perilaku cara bertindak dan bersikap dan berperilaku seperti layaknya seorang direktur. Karena seorang direktur itu akan berbeda sekali dengan seorang karyawan. Jadi Bapak harus memiliki sikap, perilaku dan tindakan layaknya seorang direktur, walaupun Bapak Ibu belum menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan tersebut. Nah, terlepas dari itu semua Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah melakukan dua hal yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah Bapak harus merubah mindsetnya, yang kedua Bapak harus merubah tindakan, perilaku, sikap jadi seorang direktur. Nah, yang ketiga adalah Bapak harus mengafirmasi kembali tentang
apa yang Bapak inginkan dalam karir di perusahaan tersebut. Nah, afirmasi yang kami sampaikan adalah merupakan kata-kata atau doa-doa yang tujuannya adalah ingin Bapak mencapai tujuan yang Bapak inginkan. Itu yang perlu kami garis bawahi. Jadi the law of attraction yang pembahasan tentang karir dan bisnis adalah Bapak bagaimana menciptakan sebuah rasa yang seolah-olah Bapak menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan. Jadi Bapak harus mendapatkan rasa yang tepat, rasa yang benar menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan. Nah, rasa ini penting Bapak Ibu supaya Bapak Ibu merasakan jadi seorang direktur itu seperti apa yang Bapak inginkan. Jadi kalau misalkan Bapak menginginkan sesuatu tetapi Bapak tidak bisa menemukan rasa tersebut, maka sangat sulit sekali untuk Bapak Ibu wujudkan. Nah, rasa menjadi seorang direktur itu Bapak Ibu biasanya dilihat dari gaya dan perilaku seorang direktur yang Bapak Ibu lihat di kesehariannya. Nah, ketika Bapak merasakan kehidupan seorang direktur seperti itu, maka Bapak coba mengafirmasi rasa itu ke dalam diri Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah Bapak Ibu merasakan rasa itu Bapak Ibu, maka yang Bapak lakukan adalah bagaimana Bapak memasukkan rasa itu ke dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Nah, di hukum law of attraction ini sudah pasti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berpikir menjadi seorang direktur, maka Bapak Ibu pasti menjadi seorang direktur. Ini kata kuncinya. Nah, jadi rasa itu harus Bapak terima dulu, harus Bapak rasakan dulu, supaya Bapak mudah sekali melakukan afirmasi ke dalam diri Bapak Ibu sekalian. Jadi rasa menjadi seorang direktur itu Bapak harus dapat dulu, harus rasakan feelnya harus dapat, rasanya harus dapat. Nah, ketika rasanya sudah dapat, sudah Bapak mengerti tentang apa yang Bapak inginkan menjadi seorang direktur, apa yang Bapak lihat tentang seorang direktur, maka Bapak tinggal masuk ke gelombang alfa. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah rasa yang Bapak inginkan menjadi seorang direktur itu sudah Bapak Ibu terima, sudah Bapak Ibu dapat? Nah, kalau belum Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mencari lagi rasa menjadi seorang direktur. Nah, supaya Bapak Ibu mendapatkan rasa tersebut, Bapak Ibu harus sering-sering ngobrol, ya. Ngobrol kepada seorang direktur. Mungkin kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, saya ngobrol dengan direktur, posisi saya sebagai apa? Nah, ini Bapak bisa belajar melalui media sosial. Banyak orang-orang sukses yang bermunculan, artinya banyak orang sukses yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Bapak bisa mempelajari biografinya melalui informasi-informasi yang mereka tayangkan. Jadi misalkan Bapak ingin menjadi seorang manajer 1 miliar, Tandri Abing, salah satunya adalah Bapak Tandri Abing. Itu beliau seorang manajer bayarannya 1 miliar. Nah, itu merupakan satu contoh. Nah, Bapak Ibu bisa mencari tahu siapa
Pak Tandri Abing itu. Dan apa yang beliau lakukan sehingga beliau disebut sebagai manajer 1 miliar. Nah, itu salah satu juga. Biasanya informasi tentang Tandri Abing, Bapak Tandri Abing itu bisa dilihat melalui media sosial seperti YouTube. Bapak bisa cari tahu di situ. Pasti jejak digital beliau pasti ada. Atau Bapak ingin tahu tentang jejak digitalnya Bapak Sandiaga Uno, sekarang beliau sebagai menteri, itu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana beliau meniti karir perusahaan sejak awal, sehingga beliau memiliki banyak sekali perusahaan, bahkan harian beliau banyak sekali, sampai 50 ribuan lebih sejak awal beliau membangun perusahaan tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa mencari tahu jejak digital beliau melalui sosial media. Ya, syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa memiliki link tersebut, memiliki link langsung kepada orang-orang yang saya maksud tadi. Jadi Bapak Ibu pelajarilah mereka-mereka yang pernah menjadi, mungkin sekarang malah bukan pernah, sudah pasti ada ya, bahwa orang-orang hebat seperti Sandiaga Uno, Bapak beliau dari seorang menteri, kemudian Bapak Tandri Abing itu merupakan salah satu figur-figur orang-orang yang sukses dari segi karir dan dari segi bisnis. Nah, rasakan Bapak Ibu bagaimana mereka menjadi seorang yang profesional yang bisa membangun dirinya menjadi seorang yang memiliki kemampuan secara manajerial. Nah, ketika Bapak Ibu menerima informasi lengkap tentang itu, Bapak Ibu menarik ke titik keinginan Bapak Ibu, supaya apa yang mereka rasakan itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Itu yang paling penting. Jadi cari tahu dulu supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan feel-nya, rasanya menjadi seorang direktur yang profesional. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan rasanya itu Bapak Ibu, nah selanjutnya adalah Bapak masuk ke gelombang alfa. Nah, dalam hal ini otak kanan itu berperan sekali, di mana gelombang alfa ini kita mau mendesain diri Bapak Ibu menjadi seorang direktur. Jadi Bapak harus masuk ke gelombang alfa. Nah, caranya adalah Bapak tarik nafas, kemudian buang nafas, dan itu semakin pelan Anda membuangnya semakin baik, rileks, santai. Kemudian buang, kemudian tarik lagi, buang lagi. Ya, setelah itu Bapak bisa masuk ke suasana yang Bapak inginkan. Jadi misalkan saya di tepi pantai atau di pegunungan, puncak gunung maksud saya, pegunungan, suasananya damai, tenang, adem. Atau Bapak di posisi di tempat villa yang indah, nyaman. Bapak masuk ke suasana seperti itu. Bapak ciptakan suasana itu, kemudian di tempat tersebut Bapak Ibu, Bapak fokus pada satu titik. Jadi pada saat Bapak di posisi misalkan di pegunungan, di pegunungan. Nah, Bapak lihat di sana di pegunungan tersebut, kemudian Bapak melihat batu yang bercahaya itu di depan mata Bapak Ibu sekalian.
Nah, Bapak fokus semakin kecil dan semakin nampak jelas seperti itu, dan Bapak bisa melihat langsung batu itu. Semakin Bapak masuk dan Bapak melihat batu itu semakin, dan itu rasanya ketika Bapak masuk ke suasana seperti itu, tiba-tiba batu itu berubah menjadi seorang yang Bapak idolakan. Nah, kalau tadi saya sebutkan Tantri Abing, Bapak Tantri Abing, ya Bapak masuklah ke dunia, Bapak melihat ada sosok Tantri Abing di fokusnya Bapak itu, atau Bapak menginginkan Bapak Sandiana Uno. Nah, misalkan seperti ini, Bapak masuk dan Bapak ketemu dengan tokoh yang saya tadi sebutkan. Nah, di situ Bapak Ibu Bapak hadir dan ketemu. Jadi dalam bayangan tadi Bapak ketemu dengan Sandiana Uno dan rasakan Bapak itu salaman. Jadi salaman dengan Bapak Sandiana Uno atau Bapak Tantri Abing, salaman, kemudian rasakan kehangatan beliau. Bapak ingin menyentuh tangannya, kemudian bersalaman. Energi yang positif di dalam diri Bapak Sandiana Uno atau Bapak Tantri Abing, Bapak Ibu terima masuk ke dalam diri Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat Bapak merasakan suasana seperti itu, sudah pasti Bapak akan ngobrol, apa ya bahasanya, berdialog. Banyak hal yang Bapak tanyakan, dari strategi, kemudian dari segi apa saja yang Bapak inginkan, dan terjadilah interaksi dialog dengan Bapak Sandiana Uno dengan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu merasakan dialognya sangat hangat, menyenangkan, dan Bapak mengatakan, saya ingin menjadi seperti beliau. Saya ingin menjadi seperti beliau. Saya ingin menjadi seperti beliau. Ya, setelah Bapak sudah masuk, kemudian Bapak sudah berdialog, selesai, kemudian tarik nafas lagi, kemudian buang nafas, kemudian buka mata. Bapak bisa lihat. Buka ya, kalau tadi maaf tadi kita di awal harus tutup mata dulu, tapi ini karena kita buka matanya, selesai, kemudian selesai Bapak melakukan aktivitas masuk ke dalam alfa, Bapak mengucapkan syukur alhamdulillah, dan saat itu Bapak Ibu berdoa. Demikian, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan karir di sebuah perusahaan. Mudah-mudahan Bapak bisa menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan tersebut. Ya, berikutnya Bapak Ibu kita akan bahas tentang bisnis. Jadi karir dan bisnis. Nah, sekarang kita bahas tentang bisnis. Kalau bicara tentang bisnis Bapak Ibu, berarti kita bicara tentang bagaimana Bapak bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dan besar sekali dari bisnis yang Bapak lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu berpikir tentang bisnis, maka yang terpenting adalah Bapak harus bisa membuat visualisasi tentang bisnis apa yang Bapak Ibu inginkan. Terlepas Bapak Ibu memiliki kemampuan atau tidak, Bapak harus memiliki kemauan untuk memvisualisasikan bisnis apa yang Bapak Ibu inginkan. Itu penting. Jadi keberanian untuk memvisualisasikan bisnis yang Bapak inginkan itu akan membuat Bapak Ibu memiliki keyakinan yang penuh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang luar biasa untuk menjadi seorang pebisnis. Jadi Bapak bayangkan, kira-kira usaha apa yang Bapak ingin bangun, ingin Bapak jadikan harapan Bapak Ibu menjadi sebuah perusahaan yang besar. Nah,
Banyak yang Bapak bisa ambil contoh, misalkan ingin menjadi seorang pengusaha properti, atau Bapak ingin menjadi pengusaha restoran, atau Bapak ingin menjadi pemilik perusahaan kontraktor, atau Bapak ingin memiliki perusahaan IT, atau Bapak ingin memiliki perusahaan produksi. Banyak sekali kalau produksi Pak, ingin produksi makanan, minuman, herbal, obat-obatan, dan lain-lain. Atau Bapak ingin memiliki perusahaan di bidang pelayanan jasa, dan lain-lain, masih banyak sekali. Nah, Bapak Ibu harus menentukan apa yang Bapak inginkan, karena ini penting supaya ketika Bapak Ibu sudah bisa menentukan jenis apa atau bisnis apa yang Bapak ingin jalani, tinggal Bapak mencari seorang figur yang tepat sesuai bisnis yang Bapak inginkan. Sama dengan yang kita lakukan pada saat kita membangun karir, Bapak harus menemukan sosok yang tepat yang memiliki bisnis yang sama dengan Bapak, kemudian Bapak mencari tahu tentang orang tersebut. Ya, banyak cara untuk mendapatkan informasi itu dengan sosial media Bapak bisa lakukan. Oke. Jadi misalkan kita berbisnis di bidang di bidang apa yang bisa Bapak lihat, misalkan properti. Nah, sekarang properti, pertanyaan adalah siapa yang perusahaannya yang bergerak dalam hal ini membangun properti. Banyak Pak, Bapak bisa lihat. Bapak bisa cari di Google, Bapak tinggal ketik orang-orang sukses di bidang sukses membuat properti. Nah, Bapak pelajari itu dan cari tahu tentang orang tersebut melalui sosial media. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ketemu langsung orangnya, minimal Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari sosial media. Ya, kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendapatkan informasi secara lengkap, selanjutnya adalah seperti yang dilakukan di awal, Bapak mencoba mengafirmasi hal tersebut kepada diri Bapak Ibu sekalian. Jadi cari rasanya, feelingnya tersebut ke dalam diri Bapak Ibu. Dapatkan rasa menjadi seorang pengusaha di bidang properti. Ya, biasa tarik nafas, kemudian buang dari hidung, dari mulut, pelan-pelan nafasnya, kemudian tutup mata Bapak Ibu, kemudian Bapak masuk ke suasana yang Bapak inginkan, misalkan di pegunungan, di pantai, atau di puncak dan lain-lain. Dari suasana yang Bapak Ibu sangat menyenangkan. Kemudian Bapak fokus pada titik. Nah, titiknya bisa berupa batu, bisa berupa cahaya, bisa apa saja. Bapak fokus, Bapak bayangkan, dan tiba-tiba datanglah sosok yang menyerupai seorang yang Bapak maksud. Seperti biasa Bapak dialog, ngobrol, dan selesai, kemudian tutup, kemudian Bapak Ibu berdoa, kemudian lakukan dalam sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, terus menerus. Nah, mudah-mudahan Bapak bisa melakukan dan berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukan, dan yang pasti Bapak Ibu, materi tersebut berkelanjutan, jadi pastikan Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi dengan melakukan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, share, like, dan komen. Terima kasih dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.